Shalom untuk kita semuanya. Shalom. Coba tunjukkan wajah sukacitanya. Shalom. Hari ini bukan hari yang biasa bagi kita ya. Ada sukacita yang luar biasa yang kita rasakan karena kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Itu satu berita yang menggembirakan bagi kita. Satu pembuktian bahwa Yesus kita itu anak Allah. Satu pembuktian bahwa Dia pergi ke sana menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Dia. Kita bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan merayakan itu, mengenang itu, karena kita tahu kebaikan-kebaikan Tuhan akan selalu menyertai hidup kita selagi kita berpaut kepadanya. Saya mengundang kita untuk berdiri, kita menyembah Dia karena Dia Yesus Kristus, Juru Selamat, Penyelamat hidup kita, Tuhan kita. Tiada yang bisa menyangkal itu, tiada yang bisa meragukan itu. Mari sembah Dia, ucapan syukurmu lalu pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu, Imam besar maha mulia, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus. Sekarang kau naik ke surga, menyatakan kemuliaan, upah dan kemuliaan Allah yang mulia, Imam besar maha seluruh hidup kami. Hanya dalam tangan-Mu penebusku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari tanda kasih, mulia, mulia.
Kami memujamu, kami menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Yesus Juru Selamatku. Terima kasih Yesus Tuhanku. Terima kasih. Hari ini kami bersyukur luar biasa, mengingatkan kami untuk hari ini. Kau sudah naik ke surga, memberikan kami jaminan lebih lagi menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu dalam hidup kami yang tidak pernah putus, tidak pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan-Mu hingga detik ini yang tidak bisa kami pungkiri. Terima kasih Tuhan. Jika pada saat ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, merayakan kenaikan-Mu ke surga, sebuah jaminan bagi kami. Kau akan datang kembali seperti Engkau naik, menjemput kami di awan-awan, bersama-Mu dalam kerajaan yang kekal. Kuatkan dan teguhkan setiap kami Tuhan, sehingga pada waktu itu kami tetap setia dan Kau dapati tetap setia. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami, anak-anak Tuhan, yang bisa melayani, bahkan yang bisa beribadah on-site di lantai dasar, oma-oma para pengasuh. Bahkan kami juga di lantai 2 seluruh sidang jemaat-Mu, sidang jemaat yang masih harus di rumah. Biarlah sukacita kami tetap sama, pujian ucapan syukur kami sama, karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang sama. Terima kasih Tuhan, Kau menolong setiap kami, membimbing ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu, kami mau habiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Hari ini kita merayakan kembali kenaikan Yesus. Setelah tahun yang lalu juga kita merayakannya dalam kondisi pandemik pada awal-awalnya. Tapi itu tidak akan mengurangi sukacita kita. Amin. Tidak mengurangi ucapan syukur kita. Amin. Karena karya Tuhan itu tidak pernah berhenti. Walaupun ada pandemik, Dia tetap memelihara hidup kita. Kita merayakan dengan penuh sukacita, penuh dengan tepuk tangan. Kita mengatakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan.
dalam merayakannya. Sekali setahun membuat kita penuh pengharapan bahwa firman Tuhan berkata dia akan datang seperti dia naik. Tetap imani itu, tetap percaya itu. Dan untuk itu kita tetap bersuka cita karena kita tahu kita telah menang bersama dia. Mari saya undang kita untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian ini, ku menang bersama Yesus Tuhan. Kalahkan kuasa setan dalam hidup kita. Banyak godaan ya, setiap kita berbeda. Pekerjaan setan, keinginan ingin kalahkan bersama dengan Yesus. Kita masih memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Dengarkanlah suara pimpin memanggil semua umat. Dari seluruh penjuru bumi datang.
Yesus sudah naik ke surga. Kita menantikan kedatangannya kembali. Tugas kita, beritakan Injil kepada setiap orang yang masih bisa kita temui. Kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika dia datang, ketika dia sudah naik, dia akan mengutus Roh Kudusnya 10 hari lagi, menguatkan kita untuk tetap setia, karena dia tahu betapa sangat tidak berartinya dan tidak kuatnya kita tanpa Tuhan. Mohon kuatkan hatimu bersama dengan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan dan naik ke surga, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus.
Sungguh hati kami penuh dengan sukacita. Bagaimana pembuktian daripada Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang telah bangkit, memberikan kuasa dalam hidup kami. Oh Allah yang ajaib, Allah yang begitu luar biasa, yang telah membuktikan dirinya bahwa Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu, kuasa dari kebangkitan-Mu membuktikan bahwa hidup kami telah diselamatkan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Maka sekarang tugas kami adalah memberitakan kasih-Mu, memberitakan bagaimana Allah yang hidup yang kami percayai. Itulah pribadi-Mu. Bapa, di kesempatan hari ini Engkau masih juga menolong kami lewat firman-Mu yang sebentar kami mau dengar. Kami mau membuka hidup kami mau membuka setiap hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Roh Kudus yang akan menuntun kami, memberikan pengertian dalam setiap hidup kami. Umat-Mu yang di rumah juga, Bapa, Engkau Allah yang juga melawat hidup mereka, yang menolong mereka, menuntun hidup mereka. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, biarlah penyertaan Tuhan, kuasa Allah juga yang menyertai. Pemberitaan firman Tuhan mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami siap duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus. Shalom. Ya, teman-teman kita juga sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri namanya, bersamaan dengan Hari Kenaikan Yesus Kristus pada tahun ini. Kita bersamaan pada harinya, hari Kamis pada hari ini, puji Tuhan. Mari kita akan melihat bagaimana kisah yang luar biasa, bukan hanya kisah yang ingin mengingatkan tentang kenaikan Yesus, tetapi justru dalam peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini kita akan melihat bahwa ada pesan-pesan yang sangat luar biasa untuk kita yang ditinggalkan, yang sekarang ini masih ada di bumi. Kita akan membaca dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Cukup panjang, nanti intinya itu pada ayat yang ke-9, Yesus naik ke surga. Tetapi ada peristiwa yang sebelum kenaikan Yesus, yaitu pada ayat 1 sampai ayat yang ke-8 yang hari ini kita akan renungkan bersama. Saya akan memandu jemaat untuk membaca 8 ayat, lalu nanti ayat 9 kita baca bersama-sama. Ayat pertama sampai ayat 8, ayat 9 nanti kita baca bersama. Demikianlah firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Dalam bukuku yang pertama, maksud Dr. Lukas, murid Yesus yang menulis Kisah Rasul ini adalah Injil Lukas. Ya, jadi saya ulangi, dalam bukuku yang pertama itu maksudnya Injil Lukas. Aku menulis segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Sebelum Yesus naik ke surga, 40 hari dia masih di bumi. Setelah bangkit, dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa
Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yesus berbicara kerajaan surga, Israel, murid-murid ngomongin kerajaan di dunia. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Semuanya, dua, ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Shalom sekali lagi. Kitab Kisah Para Rasul ini dituliskan kepada seorang pejabat yang bertobat waktu itu di Injil, namanya Theophilus. Dari namanya ini sudah kelihatan bahwa orang ini adalah orang yang bukan Yahudi. Orang ini bicara tentang Theophilus itu bahasa Yunani. Berarti orang ini adalah orang yang berpangkat tinggi. Nanti dalam Injil Lukas dia tulis kepada Theophilus yang mulia. Sekarang Dr. Lukas yang menuliskan surat Kisah Para Rasul ingin menjelaskan tentang kenaikan Yesus kepada seorang yang terpelajar. Perhatikan ya, bukan orang sembarangan Theophilus ini. Theophilus ini adalah seorang terpelajar dan seorang pejabat yang paling sering menggunakan akal budinya. Dr. Lukas ingin menjelaskan bagaimana kenaikan seorang manusia yang datang ke dunia. Theophilus belum habis pikir, kok bisa Allah jadi manusia, mati di kayu salib lalu bangkit. Sekarang dia ingin memikirkan bagaimana Yesus kok bisa naik ke sorga. Bukan sesuatu yang gampang untuk menjelaskan ini. Maka Dr. Lukas sebelum menjelaskan ayat 9 tentang kenaikan Yesus Kristus, Lukas menjelaskan kepada Theophilus. Theophilus, bukuku yang pertama kan, dalam Injil Lukas, aku sudah ceritakan semuanya. Apa yang dikerjakan oleh Yesus, apa yang dikatakannya, termasuk tentang kenaikannya ke surga. Aku sudah jelaskan semuanya. Sehingga pada hari ini, kita menganggap, kita coba memposisikan diri kita sebagai Theophilus, walaupun bukan yang mulia. Betul ya, karena saudara bukan pejabat toh. Jadi kurang mulia. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Allah ini dan saya mengajak, posisikan dirimu seperti Theophilus. Sehingga ketika saudara mendengarkan firman Allah ini, di penghujung berita firman Allah ini saudara akan mengatakan, terima kasih Tuhan, engkau telah naik ke surga, engkau bukan manusia biasa, engkau adalah Tuhan, engkaulah Allahku. Amin saudara. Sekali lagi, posisikan diri saudara seperti Theophilus yang haus, yang rindu penjelasan. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Mari kita melihat saudara dua hal yang ingin saya sampaikan oleh doa saudara pada pagi hari ini. Yesus naik ke surga, yang pertama dia ingin menunjukkan bahwa pekerjaannya selesai di bumi ini. Semua yang dia kerjakan di bumi ini sudah selesai dan dia naik ke surga sebagai pemilik surga. Dan yang kedua, dia ingin membuktikan bahwa dia adalah pemilik surga yang menggaransi kepada saudara bisa masuk surga. Amin saudara. Mari kita lihat yang pertama. Dr. Lukas menjelaskan kepada Theophilus. Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis, apa saudara? Tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Luar biasa. Ayat 3.
kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Puji Tuhan. Kenaikan Yesus Kristus menuju surga ingin membuktikan bahwa apa? Bahwa pekerjaannya di dunia sudah selesai. Pak Stephen, coba ungkapkan kepada saya. Kalian kan teofilis toh, boleh. Tapi karena ini khotbah jangan tanya langsung ya. Bukan seminar. Jadi saya wakili saja hati saudara. Pak Stephen, coba jelaskan. Kok bisa Alkitab, kok bisa Bapak, kok bisa Dr. Lukas mengatakan bahwa pekerjaan Yesus sudah selesai sehingga dia harus pergi ke surga sekarang. Seolah-olah dia itu tidak bertanggung jawab. Seolah-olah Yesus itu ngacir dari tugas dan tanggung jawabnya. Pandemik ada di mana-mana, masalah ekonomi di mana-mana. Mengapa dia pergi ke surga ninggalin kita? Itulah juga yang ada dalam pikiran Theophilus. Itulah juga yang ada dalam pikiran kita. Tapi saudara perhatikan, saya akan mengutip semua yang dikatakan oleh Dr. Lukas di dalam Injil Lukas. Dia bilang, semua yang dikerjakan, semua yang dikatakan sudah selesai dilakukan oleh Yesus. Maka kita harus melihat Injil Lukas, bukan? Halo? Maka kita harus melihat Injil Lukas, bukan? Matius juga boleh, tetapi saya ingin kita melihat bahwa pekerjaan Yesus sudah selesai sesuai dengan yang dilakukannya. Ada dua, sesuai yang dikerjakannya, dilakukannya, dan sesuai dengan apa yang dikatakannya. Ini Yesusmu, ini Tuhan kita. Dia bekerja tuntas, dia bekerja selesai. Mari kita lihat. Terlalu banyak mulai pasal 1 Injil Lukas sampai pasal yang terakhir banyak sekali yang dikerjakan. Banyak yang diajarkan, banyak yang dikatakan oleh Yesus. Kita lihat beberapa saja. Lukas pasal 23. Inilah pekerjaan yang terakhir yang sudah selesai dikerjakan oleh Yesus dan tuntas. Lukas pasal 23 ayat 42 sampai 45. Ayat ini saya minta jemaat ikut membaca supaya imanmu bertumbuh oleh pembacaan firman. Lukas 23 ayat 42 sampai 45. Dua ya. Lalu ya. Oh puji Tuhan, terima kasih. Ini adalah pekerjaan yang terakhir yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Apa itu? Pekerjaan yang terakhir adalah pekerjaan di salib. Pekerjaan yang terakhir adalah kalimat tetelestai. Sudah selesai. It is over. Sudah selesai. Luar biasa. Dan peristiwa di salib ini sekaligus mencuplik satu garansi di mana seorang penjahat yang di sebelah Yesus. Ya karena dia ini masuk surga kita sebut yang di sebelah kanannya. Yang di sebelah kirinya menghujat Yesus. Tapi yang di sebelah Yesus mengatakan, Guru, kalau engkau nanti datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Langsung Yesus katakan, bukan nanti, hei kawan. Bukan besok, hei kawan. Ketika engkau percaya bahwa aku adalah Mesias dan Raja, hari ini juga engkau bersama dengan aku di mana? Di Firdaus. Bersama dengan aku di surga. Pekerjaan yang terakhir yang sudah dikerjakan oleh Yesus adalah salib. Menanggung dosa. Untuk apa? Untuk satu jaminan keselamatan. Bukan menanggung sakitnya di salib. Orang Kristen saya harus mengatakan kepada jemaat yang sederhana yang Tuhan percayakan. Enggak muluk-muluk ngomong internasional saya. Saudara, jangan pernah berpikir ketika kita merayakan
Kematian Yesus disalib, aduh sakitnya menderita salib. Aduh Tuhanku kok disalib. Saudara, saya sudah khotbahkan kan? Maka Simon dari Kirene lebih kuat menanggung salib karena Yesus salibnya diangkat oleh si Simon dari Kirene. Bukan salib itu, bukan luka tombak, bukan darah yang mencucur, bukan rasa haus, bukan. Saudara sudah tahu ketika dia haus yang dikasih adalah anggur asam. Dia tidak merengek-rengek, menanggung derita, menyelesaikan pekerjaannya karena itu. Bukan karena paku yang panas, yang besar. Bukan karena paku di kakinya, bukan karena mahkota duri. Bukan apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Ini perkataan salib. Aduh sakitnya, kalau mungkin saya yang disalib mungkin gitu saya. Wopung! Nggak salah Wopung, sakit kali ini. Bukan itu yang diselesaikan Yesus. Bukan penderitaan itu yang ditanggungnya, bukan. Lalu apa Pak Stefan? Dosa dunia. Ditanggung oleh Yesus pada waktu itu. Seluruh dosa dunia ditanggung oleh Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu itu, karena Yesus sudah dijadikan sebagai dosa, menjadi dosa karena dosa manusia, maka Allah Bapa dan Roh Kudus memalingkan wajahnya. Bayangkan, saya tidak bisa menceritakan ini. Allah Tritunggal yang dari kekal sampai kekal itu bersatu. 3 pribadi tapi satu hakikat Esa sebagai Allah. Itu tidak pernah terpisah. Dari kekal sampai kekal tidak pernah terpisah. Tapi kali ini karena pekerjaan menanggung dosa di kayu salib, Bapa memalingkan wajahnya. Karena Yesus dalam kondisi menanggung dosa dunia, Bapa memalingkan wajahnya. Lalu dia berteriak di salib. Penderitaan batin yang tidak terhingga yang ditanggung oleh Yesus adalah apa? Keterpisahan dengan Bapa yang tidak pernah terpisah selama ini. Lalu dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau apa? Meninggalkan aku. Ini saudara, dosa penjahat yang di sebelahnya Yesus, dosa Stephen Manurung, dosa kita semua ditanggung oleh Yesus. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena sudah selesai. Ketika dia bilang sudah selesai, artinya apa? Dosa itu maut. Dosa itu upahnya adalah maut. Begitu Yesus sudah mati, iblis tidak tahu. Dosa itu semua hancur kuasanya. Lalu Yesus bangkit kembali bersama dengan Allah Tritunggal sampai pada hari ini. Iblis tidak sadar. Dikira Yesus akan kalah di kayu salib. Padahal rumus di Alkitab, dosa hukumnya maut. Dosanya Stephen Manurung tidak bisa diselesaikan Stephen Manurung karena Stephen Manurung berdosa. Berbuat baik 1 tahun tidak bisa, berbuat baik 1 bulan tidak bisa. Menyelesaikan dosa, menghapus dosa tidak bisa. Emang ini TK? Hapus, tulis, hapus. Dosa itu lebih dari tinta. Dosa itu lebih menjijikkan dari kotoran. Dosa itu lebih menjijikkan dari pakaian kain kotor seorang wanita. Tidak sesederhana itu. Berbuat baik bulan ini, berbuat baik tahun ini. Dosaku selesai, korupsi yang kemarin 5 miliar, ku kasih ke gereja 1 miliar, dosaku selesai. Ini ada apa? Surga kok kayak gini? Dosa hanya bisa diselesaikan oleh pribadi yang tidak pernah berdosa. Amin saudara. Siapa yang gak pernah berdosa? Allah harus jadi manusia. Menanggung dosa kita. Itulah yang sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Dr. Lukas mengajak kembali, buka dulu kitab yang sudah kukirim ke kamu Theophilus. Lihat, semua sudah selesai dikerjakan oleh Yesus dan pekerjaan yang terakhir dilakukannya adalah salib. Menebus dosamu. Walaupun kamu seorang pejabat yang hebat, pintar, kepintaranmu tidak bisa menyelamatkanmu. Saudara bisa buktikan semua agama di dunia ini. Tidak ada satu orang pun nabinya atau Tuhannya yang pasti sudah di surga. Saudara bisa cek kalau saya omong kosong.
Hanya Yesus. Kenapa? Dia pemilik surga. Saudara bisa cek, saudara bisa perhatikan. Theophilus, kamu tidak bisa diselamatkan oleh kepintaranmu. Tidak bisa. Lalu oleh apa? Oleh penebusan Yesus Kristus. Pekerjaan yang sudah dituntaskan oleh Yesus di kayu salib. Keselamatan. Aku bersyukur sekali. Kenapa? Karena langsung ada contoh. Akibat dari salib langsung ada satu contoh. Siapa? Manusia tidak perlu lagi harus jungkir balik melakukan hukum Taurat baru masuk surga. Bayangkan, orang yang di sebelah Yesus ini dibaptis pun tidak sempat. Orang yang di sebelah Yesus ini mengucapkan janji setia saja nggak sempat. Orang yang di sebelah salib Yesus ini makan perjamuan suci aja nggak sempat. Lalu apa maksudnya Pak Stephen? Ini ingin membuktikan bahwa pekerjaan Yesus Kristus tentang keselamatan ini sungguh-sungguh lebih dari sebuah agama, melebihi dari sebuah aturan. Lalu apa Pak Stephen? Percaya Yesus sebagai Tuhan, percaya Yesus sebagai juru selamat. Kamu pasti selamat, amin. Loh, saya dengar di sana Pak, agama sana saya harus begini, harus berbuat baik, harus gini, harus begitu, harus begini, baru bisa masuk surga. Saya mau tanya, kamu bikin apa? Saya sudah bagi-bagi sembako ke orang-orang Pak. Aku bagi sembako. Lalu kemarin kamu ngapain? Lah kemarin saya berbohong Pak. Lah kalau kamu berbohong satu kali, lalu bagi sembako banyak, kira-kira di surga itu tuntutan orang bisa masuk surga apa sih? Ditimbang Pak. Kalau aku berbuat baik 5 kilo, berbuat jahat 3 kilo, berarti aku masuk surga dong. Emang timbangan mbokmu di pasar sana? Loh iya toh, emang timbanganmu. Kok kan jadi kamu yang ngatur Tuhan? Cara nimbangnya bagaimana? Tuntutan dari Tuhan itu sempurna. Tidak boleh bercacat, di surga itu tidak boleh bercacat. Satu saja kesalahan cukup membawa kamu ke neraka. Lalu siapa yang tidak pernah berbuat salah di dunia ini? Tidak ada. Supaya manusia jangan sombong. Kalau surgamu itu adalah surga seperti itu, maka di surga itu semua orang akan sombong dan berkata, akunya yang bikin aku masuk surga. Karena berbuat baiknya aku di surga. Kamu Tuhan turun dulu dari tahtamu, gantian dong. Karena aku yang bikin aku masuk surga sini. Ganti, saya mau duduk di situ. Sakarepmu. Di surga itu penuh dengan kemuliaan, keagungan. Kita semua akan berkata, Tuhan aku tidak layak. Kasih karuniamu lah yang membuat aku bisa masuk surga. Amin saudara. Pekerjaan ini yang sudah diselesaikan oleh Yesus. Sehingga kita tidak perlu sombong. Orang Kristen, orang yang di sebelah Yesus ini tidak sempat lagi berbuat baik. Tidak sempat lagi berbuat apa-apa. Dari sini kita mendapatkan bahwa sesungguhnya untuk masuk surga itu tidak dipersulit lagi. Dalam perjanjian lama mereka harus melakukan hukum Taurat. Mohon maaf, kalau wanita datang bulan harus mengungsikan diri. Kalau orang tersentuh dengan mayat kucing, mayat tikus harus cuci. Kalau mau masuk rumah harus cuci kaki, cuci tangan. Baru layak di hadapan Tuhan. Ketika Yesus selesai di kayu salib, dia bilang kepada Theophilus, kamu percaya Yesus sebagai juru selamat, kamu masuk surga. Orang yang terima Yesus sebagai juru selamat pasti berbuat baik. Amin saudara. Aneh. Kalau ada orang Kristen, wah aku sudah diselamatkan, aku enak masuk Kristen, jadi orang Kristen itu enak. Cukup percaya Yesus, gak perlu kita berbuat baik. Kamu baca Alkitab pun enggak? Justru orang yang sudah diselamatkan itu melakukan banyak kebaikan. Saudara perhatikan. Di luar sana orang mau masuk surga berbuat baik. Tapi orang Kristen berbuat baik karena sudah pasti masuk. Beda sekali. Beda sekali. Orang di sana capek berusaha supaya masuk surga. Berbuat baik supaya masuk surga. Orang Kristen enggak. Berbuat baik karena sudah pasti masuk surga. Amin.
Makanya orang Kristen ini tidak tanggung-tanggung, orang Kristen bantu. Karena apa? Hartaku di surga numpuk. Kalau mereka numpuk supaya di sana banyak hitungannya. Kalau kita enggak. Sudah pasti diselamatkan. Bersyukur karena keselamatan. Aku tolong, aku berbuat baik. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus ketika dia akan menuju surga, naik ke surga. Sesuai semuanya dengan yang dikerjakannya. Apalagi sesuai dengan apa yang diucapkannya. Ayo kita lihat lagi Injil Lukas. Apa saja sih yang pernah diajarkan oleh Yesus, yang diomongi oleh Yesus, dia kerjakan enggak? Apa yang dia omongi? Mari kita lihat. Dalam Injil Lukas pasal 6. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 33. Mari jemaat kita baca semua bersama-sama. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 33. Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 33. Jemaat ikut baca ya. 1, 2, ya. Kasihilah musuhmu. Terus. Ya. Ya. Oh, puji Tuhan. Oh, luar biasa. Terus? Terus? Terakhir. Oh, hati saya bersyukur. Tidak ada ajaran filsuf di dunia ini yang mengajarkan begini. Saudara perhatikan, ini benar. Tidak ada ajaran di dunia yang seperti ini. Tidak ada. Kalau orang di sana, orang yang tidak seiman dengan kamu, hajar. Kalau di sana orang mengatakan, kalau orang berbuat jahat kepada kamu, balaskan dia. Kalau orang berbuat baik, berbuat baik. Kalau orang berbuat jahat, berbuat jahat. Itu di sana. Hanya satu-satunya. Saya tidak perlu mengutip nama para filsuf, orang-orang cerdas di dunia yang terkagum-kagum membaca filosofi dari Yesus Kristus ini. Yang mengatakan apa? Kasihilah musuhmu. Apa yang terjadi saudara kalau ini terjadi di bumi ini? Tidak akan ada perang. Tidak akan ada krisis ekonomi. Tidak akan ada kesulitan-kesulitan. Karena apa? Filosofi dari surga ini begitu tinggi. Bukan kasihi orang yang mengasihimu. Kasihilah musuhmu. Bayangkan, mana ada lagi perang dunia. Mana ada lagi negara yang bikin senjata ini, bikin senjata. Tidak ada, karena apa? Mengasihi musuh. Bukan mengasihi teman. Mengasihi musuh. Saudara lihat, Theophilus, semua sesuai dengan apa yang dikerjakannya dan yang diajarkannya. Apa yang diajarkan. Saudara lihat, ini ajaib. Saya akan bandingkan semua yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Lukas pasal 6 ini dengan apa yang terjadi di kayu salib. Perhatikan baik-baik. Saya akan buktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus waktu dia di bumi sebelum naik ke surga dan apa yang terjadi di kayu salib. Hati saya bersyukur. Saya ringkas-ringkaskan saja. Terbukti benar. Dia katakan begini. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saya mau tanya kepada saudara. Di manakah Yesus pernah membangun permusuhan di dalam Alkitab? Tidak ada. Saudara sudah baca kitab Filipi. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih. Apa saudara? Kasih Allah. Dia datang ke dunia. Dalam kitab Filipi. Dia mengambil rupa sebagai hamba. Menjadi manusia, mengambil rupa sebagai hamba, mati di kayu salib,
dan seterusnya. Bayangkan, dia yang adalah Allah, yang memusuhi Allah siapa sih? Manusia. Yang memusuhi Tuhan adalah manusia. Tetapi lihat Allah kita yang baik ini. Dia sebagai Allah yang kudus datang menjadi manusia, Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk mengasihi kita. Kasihilah musuhmu. Apa yang dilakukan Yesus? Dia datang ke dunia, saudara. Jadi manusia terkungkung dalam tubuh fisik ini, saudara. Bayangkan Allah menjadi manusia. Kalau manusia jadi Allah, saya baru bingung. Ya, saudara ada yang bingung kalau Allah jadi manusia? Ya Allah ya bisa toh. Kalau manusia jadi Allah itu yang parah. Jadi jangan bingung, jangan bilang, oh Allahnya orang Kristen itu masa Allah jadi manusia, musyrik. Loh, saya bilang enggak kaget. Kalau Allah jadi manusia itu bisa. Kalau manusia jadi Allah ya enggak bisa. Dia datang ke dunia menjadi manusia terkungkung dalam tubuh manusia. Harus mati di kayu salib. Untuk apa? Saudara perhatikan. Berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Diajarkan tadi kan? Dia bilang apa di kayu salib, saudara? Bapa, ampunilah mereka. Saudara perhatikan. Apa yang dikatakannya, itu dikerjakannya. Kasihilah musuhmu, dia datang. Berdoa dan ampunilah mereka yang berdosa. Dia katakan di kayu salib, Bapa ampunilah mereka. Berikanlah pipi kananmu, jika kamu ditampar pipi kirimu, berikanlah pipimu yang lain. Loh, bukan cuma pipi. Ketika Yesus ditangkap dari Getsemani, dipukul, puak. Dia tidak membantah yang memukulnya, diberikan lagi, puak. Dan bukan hanya pipinya yang dikasih. Di kayu salib, apa yang diberi, saudara? Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua diberikan. Ini Tuhanmu. Ya. Jika ada yang mengambil jubahmu, biarkanlah dia juga mengambil bajumu. Apa yang terjadi di kayu salib? Jubah Yesus dibagi-bagikan, diambil oleh petugas-petugas Romawi itu, diambil lalu dibagi-bagi. Ini. Dan bagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat jugalah kepada mereka. Apa yang Yesus lakukan? Dia membasuh kaki murid-muridnya. Inilah Tuhan kita. Sadar atau tidak sadar, kita sebagai orang Kristen adalah orang-orang yang paling tidak konsisten dengan apa yang kita omongkan. Saya sebagai pendeta menjadi orang yang aneh, tidak konsisten dengan apa yang saya omongkan. Katanya pengikut Kristus, tapi kita seringkali tidak konsisten. Theophilus yang mulia, apa yang diajarkannya, semua telah dilakukannya. Makanya dia sekarang naik ke surga karena sudah selesai. Lah pengikutnya, kita menyanyi. Saya tulis di sini baik-baik. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan Loh, kok bisa gitu Pak Stephen? Lah iya. Dengan segenap hati dari Hong Kong bagaimana? Kita tidak konsisten seperti Yesus. Kita lakukan apa yang kita omongkan. Kita katakan dalam syair, aku mengasihi Engkau. Dalam puji-pujian kita ngapain? Tepuk tangan aja susahnya. Dengan segenap hatiku, dalam hatinya Tuhan. Apalah Stephen ini. Udah aku kasih contoh, yang diomongin itu yang dilakukan. Sekarang dia di gereja lagi, pakai jas lagi. Aku mengasihimu dengan segenap hatiku, tepuk tangan aja ndak mau. Menyanyi saja seperti ikan koi yang cuap-cuap. Bagaimana dengan segenap hati kamu ini? Nah, saya tulis lagi, ada lagu lagi. Ya. Bapa, aku persembahkan tubuhku. Ini yang hidup. Ya, coba lihat. Di sini di gereja, Bapa, di rumah beribadah.
ku persembahkan. Tapi yang dipikirinya apa? Habis ini cepat selesai khotbah Pak. Lebaran nanti mau makan opor ayam tetangga saya. Lah, apa sih yang diomongi? Saya tulis lagi satu lagu lagi. Melayani apa? Sudah dikasih jadwal saja masih lupa. Baru selesai sampai di gereja, aku apa? Oh, hari ini. Saudara, saya sedang ngomong pada diri saya. Kita ini mengikuti Yesus atau ikut siapa sih? Yesus sudah kita lihat tadi, semua yang diomongi, semua dikerjakan. Semua yang dikatakan persis apa yang dia lakukan. Kita mengatakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Jangan kamu mau dipakai Tuhan, disuruh kebaktian aja kau banyak alasan. Loh, betul enggak? Pakailah, sambil gini lagi kan, hidupku, selagi aku masih. Malaikat Tuhan itu semua ngintip-ngintip dari surga. Bapak itu ngomong apa? Ya, pakailah hidupku, kalah kita. Ini orangnya lihat, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Ternyata dia nyanyi di Lapo Tua. Hari Minggu kebaktian, tidak datang dia. Tapi kita ngomong, pakailah hidupku. Saudara, ini tidak konsisten. Ini tidak benar. Ketika kita memperingati hari kenaikan Yesus pada hari ini, yang kita ingat apa sih? Yang kita ingat adalah konsistensi dari Tuhan. Dia mengerjakan semuanya selesai. Dia mengerjakan semuanya sampai tuntas. Amin, saudara. Saya sedang berbicara pada diri saya, jangan lari dari tanggung jawab. Saya harus mengikuti karakter dari Tuhan saya. Lakukan segala sesuatu sampai tuntas. Tidak gampang, saya tahu tidak gampang. Saudara yang sudah menikah, tidak gampang menuntaskan pernikahan ini untuk tetap bahagia. Amin. Yang pernah menikah, gampang enggak? Tidak gampang. Itu sebabnya engkau butuh firman Tuhan. Karena dulu 20 tahun yang lalu ketika engkau menikah, 10 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu engkau menikah, apa yang kamu ngomong? Makanya saya sebagai pendeta tidak mau main-main saya. Tidak mau main-main. Kalau di gereja lain mungkin dihafal aja, hafal sambil dilihat wajah pasangannya dihafal gitu kan, didikte gitu. Tidak, baca. Di hadapan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di hadapan pendeta dan para saksi-saksi orang tua saya. Baru dia bilang apa? Saya berjanji menerima Tukimin sebagai suami saya. Tukiem sebagai istri saya. Dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan sehat, kurang sehat. Cipit atau bengkak. Tapi dalam perjalanan pernikahannya bilang apa? Dalam perjalanan pernikahan seperti apa? Saya tahu enggak gampang. Lalu bagaimana Pak Stefan? Itu sebabnya engkau perlu selalu datang ke gereja. Hati saya ini sedang mengeram dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tolong umat-Mu. Dalam menantikan kedatangan-Mu, kami harus belajar konsisten. Omongan itu jangan sembarangan. Amin, saudara. Anak-anak yang sekolah, menuntaskan sekolahmu itu gampang enggak? Enggak gampang. Janji siswa, masih ada ya? Lu iya, 1, ketuhanan yang Maha Esa. Oh itu Pancasila ya. Ada janji siswa, janji murid. Kami berjanji. 1, seia sekata. Mencuri mangga. Bagaimana? Kita dididik untuk menjadi karakter Kristus. Apa yang kita omong, itu yang kita lakukan. Ayo, yang dalam pernikahan, kembali ke komitmen awal. Ya, ada persoalan pergumulan pernikahan, saudara dengar yang menikah. Saya tahu tidak mudah. Tapi bisa dilewati. Kok bisa Pak Stephen? Masalahnya kamu dengar firman dah.
Pernikahan di dunia ini akan hancur lebur, tidak bisa ditangani dengan apa? Dengan infotainment, dengan banyaknya uang yang kamu punya. Lihat, tinggal menunggu waktu saja semuanya. Orang-orang yang mesra kelihatan, wah ya, lihat aja. Tidak akan ada nikah yang bertahan menjadi nikah yang diberkati Tuhan kalau engkau tidak digembalakan dengan firman. Saya garansi. Hancur. Engkau mungkin bisa menutup-nutupinya di luar sana. Digandeng lagi keras-keras. Tuhan tahu di hatimu. Kecut. Tuhan tahu di hatimu. Pernikahanmu sedang rusak. Benar. Tidak bisa. Lebih baik tidak usah gandeng-gandeng. Tapi hatinya gandeng nyantol terus. Amin. Ya. Kamera udah disorot. Saya tahu sebelum disorot kamera itu mereka lagi, sudah mau tayang Pak, sudah mau tayang. Iya. Saya tahu. Jadi jangan pernah engkau kesemsem dengan artis-artis. Saya bukan anti artis. Jangan kesemsem, karena mereka itu manusia biasa, bahkan kamu bisa lebih kuat dari mereka kok. Karena kamu ke gereja. Benar. Hancur. Pernikahanmu, sekolahmu juga begitu. Konsisten, kalau kamu masih baca janji siswa, masih datang ke gereja janji kepada Tuhan, ayolah. Ayo dilakukan. Tapi sulit Pak, makanya kalau sulit datang ke gereja, dengar firman. Saya hanya akan melihat bom waktu terjadi selalu dalam hidupmu kalau engkau tidak pernah datang mendengar firman. Hanya bom waktu, jangan kamu anggap enak-enak. Wah, usahaku lagi sukses kok, ini gak ada apa-apa kok. Sudah, gak usah ngomong yang lain. Manusia itu kotor pikirannya, manusia itu jahat hatinya. Pasti suatu saat, hanya firman Tuhan yang bisa menolong kita. Bahkan seringkali kita yang sudah sering ke gereja, selalu dengar firman Tuhan pun, kita masih sering lemah bukan? Tapi ingat, apabila kita jatuh pun tak sampai tergeletak, itu orang Kristen. Tak sampai tergeletak, dia akan bangun kembali. Beda dengan orang yang tidak pernah dengar firman. Begitu jatuh, keplek-keplek, gak pernah bangkit. Gak pernah bangkit. Theophilus, kamu sekarang sudah tahu. Yesus naik ke surga itu bukan meninggalkan kita. Bukan. Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya di bumi. Dan sekarang dia naik ke surga menyediakan tempat untuk kita. Saya tidak bisa ungkapkan lebih banyak lagi. Ini berhubungan dengan kerajaan surga yang sedang disediakan oleh Tuhan untuk kita sekalian. Yesus naik ke surga untuk apa? Untuk menyelesaikan pekerjaannya agar kita mencontoh teladannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Yesus Kristus, Engkau ditinggikan atas segalanya. Tuhan, tolong kami yang masih tinggal di bumi yang rusak dan jahat ini. Oh Tuhan, mampukan kami untuk semakin mengasihi Engkau. Mampukan kami Tuhan untuk konsisten dengan apa yang kami nyanyikan. Apa yang kami katakan dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan. Karena kami orang yang berdosa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Yesus Tuhan. Ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Engkau ditinggikan. Yesus Tuhan, ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, datanglah
pengakuan kami sekaligus permohonan kami ya Tuhan. Yesus, Engkau ditinggikan. Haleluya. Dia ada di sorga saat ini, tapi dia bisa hadir dimanapun. Dialah Allah yang telah mengalahkan maut, Allah yang menjamin keselamatan bagi engkau. Tuhan, ini kami. Dengan banyak persoalan dan pergumulan, Tuhan, kami perlu Engkau. Tuhan, Engkau kekuatan. Amin. Datanglah sekarang. Mari undang Tuhanmu menolongmu. Undang Tuhanmu menolongmu. Oh Tuhan, Allahnya Theophilus, Allah kami juga. Jamahlah umatmu, tolonglah umatmu. Amin. Lagi angkatlah tanganmu jemaat. Mari berdiri, mari berdiri. Datang kepada Tuhanmu, Tuhanmu yang sudah mengalahkan maut. Masa-masalah kecil pun tidak dia bisa selesaikan. Dosa pun bisa diselesaikan oleh Tuhan. Urapilah Tuhan. Tuhanmu siap mendengar. Tuhanmu siap mendengarmu. Oh, mari bawa isi hatimu kepada Tuhan. Oh, terima kasih. Katakan, ini aku hambamu,
Tuhan yang telah naik ke surga, membuktikan pekerjaan-Mu di bumi ini telah selesai. Bahwa seharusnya semua masalah-masalah yang kami hadapi pun akan selesai oleh karena Tuhan. Hanya berikan kami iman ya Tuhan, atau tambahkanlah iman kami ya Tuhan, agar kami bisa percaya kepada semua firman-Mu. Ketika kami pulang dari tempat ini, iman kami bertumbuh oleh karena firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah bawa hidup kami. Kami sudah minta tolong kepadamu Tuhan. Di hari kenaikan-Mu ini, legakanlah hati dan pikiran kami. Berilah damai sejahtera yang memenuhi akal dan pikiran kami. Bantulah kami menjalani hidup kami, menantikan kedatangan-Mu kedua kali. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Menjadi berkat buat kita dan jadi kekuatan buat kita. Amin. Kita akan diberikan kesempatan beri persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi, mari kita seperti Dia, mencontoh Dia, menjadi orang yang murah hati. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat segala firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Roh Kudus yang memampukan kami mengerjakannya. Roh Kudus mengerjakan dalam setiap hari, menguatkan kami melakukannya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah memperbaiki hidup kami hari ini. Kami juga diberikan kesempatan untuk beri persembahan seperti firman-Mu. Biarlah kami dapat memberikannya dengan penuh sukacita untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mengumpulkan persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyi pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Pengumuman untuk jadwal ibadah kita. Hari Sabtu ada ibadah kaum muda ya. Bagi mungkin ada teman-teman kita yang bisa ikut, silakan menghubungi Kak Gunadi untuk bisa mengatur tempat. Kaum muda jam 6. Jam 6 di sini ya. Dress code-nya bebas. Jadi tidak sesuai dengan stylenya kaum muda ya. Silakan datang untuk bergabung dengan kami. Atau mungkin yang ingin nggak bisa datang ke tempat, bisakah kami bergabung dengan Zoom atau apa ya? Mungkin bisa. Silakan hubungi ketua kaum mudanya nanti. Dan hari Minggu kita ibadah di tempat ini jam 8. Kemudian nanti akan dilanjutkan ibadah sekolah Minggu. Jadwal pelayan Tuhan sudah ada kami share di grup. Silakan melihat dan bersekmen dirinya ya. Jika ada yang berhalangan, tolong menghubungi saya supaya saya bisa mengganti dengan orang lain. Permintaan doa, mohon bantuan doa untuk mamanya Abi nggak datang hari ini. Bapaknya, namanya Ibu Perdina Marlisa, betul. Sakit hepatitis, nanti kita berdoa untuk Ibu. Mari kita berdiri, kita mengakhiri ibadah ini. Kita akan nyanyi satu pujian.
Engkau Tuhan kutinggikan, Yesus bangkit dan menang, Yesus Kristus menang. Tuhan atas penyertaan dalam ibadah kami yang singkat dan sederhana. Kami ini ingin berdoa untuk teman-teman kami sesama anggota tubuh Kristus. Mama kami kasihi, Mama dari Abi, Ibu Ferdin Marliza yang dalam keadaan sakit Tuhan. Oh Tuhan, saat ini kami datang memohon kehadapan hadirat-Mu, memohon pertolongan kepada ibu ini Tuhan. Engkau jamah Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kami tidak pintar berkata-kata. Yang ada di hati kami adalah iman, kami percaya kepadamu, maka kami berseru di dalam nama Yesus Kristus. Tolonglah ibu ini Tuhan. Engkau jamah, pulihkan dan sembuhkan. Jika ada kekurangan, kelemahan atau dosa sekalipun, ampunilah kami Tuhan. Berkati suaminya, berkati juga Abi, berkati keluarga ini. Biar mereka damai sejahtera dan dengan tenang menantikan pertolongan Tuhan nyata di dalam hidupnya. Berilah kesempatan dan waktu-waktu yang indah untuk keluarga ini terus mendengarkan firman Allah, agar iman mereka tumbuh, imun mereka pun akan meningkat oleh karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga dengan sidang jemaat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan dalam pekerjaannya, di sekolahnya, dalam pernikahannya, bahkan masa-masa tua kami, kesulitan-kesulitan fisik, dan banyak pergumulan kami di dunia yang hina ini. Tuhan tolonglah kami semuanya. Kesehatan, kekuatan sampai pada hari ini, bahkan saudara-saudara kami yang muslim sedang merayakan hari raya mereka. Tuhan berikan kedamaian bagi negeri kami, dan jika ada yang mudik, terpaksa dan dengan cara apapun Tuhan, kami tetap memohon biarlah pandemi COVID ini tetap bisa terkendali. Tuhan beri hikmat bagi pemerintah kami untuk mengatasinya.
Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Kami akan berpisah dan meninggalkan tempat ini ke tempat kami beraktivitas selanjutnya. Namun biarlah berkat-Mu turun atas kami. Jemaat, terimalah anugerah sejahtera berkat dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan kita Yesus Kristus Allah yang setia, duduk di sebelah kanan Allah dan siap memberkati engkau di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, Allah Tritunggal, menyertaimu, melindungimu dan memberkatimu dalam pengenalan akan Tuhan, dalam segala keperluan yang engkau perlu butuhkan. Bawalah pulang berkat ini bersama dengan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat kita responi, Bapa terima kasih. Bapa